Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman semua. Kita bertemu lagi di channel Kode ID. Kali ini saya akan membahas atau berbagi trik tentang bagaimana cara membuat daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, daftar tabel otomatis. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara membuat penomoran halaman yang berbeda serta daftar isi otomatis. Kali ini saya akan menjelaskan lebih detail, ya, lebih lengkap tentang daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika ingin masuk atau ingin tampil di daftar isi, maka kita harus menggunakan heading, ya. Ada heading 1 sampai heading 9. Ini saya contohkan, ini saya buatkan heading 1, ya. Ini heading 1, saya format dulu, teman-teman. Saya format dulu Times New Roman, ya. 12, ya. Saya kasih warna hitam. Jangan lupa before afternya, ya. Di paragraf before afternya dibuat 0 pt, ya. Spasinya misalnya 1,5 spasi, ya. Oke. Kemudian daftar gambar juga, ini adalah heading 1, daftar gambar. Kita copy format saja, teman-teman. Kita copy format saja daripada harus kita memilih format lagi, mending kita copy format saja. Ini heading 1. Kemudian ini di sini ada daftar tabel juga, kita menggunakan heading 1, ya. Heading 1. Nah, ini di bab 1 ini juga heading 1, boleh kita copy format, nggak masalah nih. Boleh kita copy format heading 1, ya. Ini heading 1. Nah, jangan lupa untuk karena ini 2 baris, ya. Artinya bab 1 dan pendahulu itu menjadi 2 baris, maka untuk pindah barisnya ke bawah kita gunakan shift enter, ya. Shift enter seperti ini, ya. Nah, kemudian latar belakang merupakan bagian dari heading 1, maka latar belakang kita jadikan sebagai heading 2, ya. Kita jangan heading 2. Nah, untuk heading 2 ini karena ini bab 1, maka nanti untuk heading 2-nya kita gunakan poin 1.1, ya. Kita masuk ke ini penomoran, ya, numbering. Kita define new number format. Kita hapus dulu, ya. Kita tulis 1 titik, ditulis dulu. Nanti baru number style-nya ini kita pilih seperti ini, ya. Oke, kita luruskan ke sini. Nah, seperti ini, ya. Kemudian ininya kita buat ubah menjadi 12. Fontnya menjadi 12, ya. Spasinya jangan auto, 0 pt, ya. Spacingnya ininya 1,5 2 spasi, ya. Nah, 2 spasi ini contoh saja, terserah teman-teman mau pakai 1,5 atau pakai 2, tergantung memang aturan dari pedoman dalam penulisan laporan tersebut, ya. Ini latar belakang. Kemudian di sini rumusan masalah. Ada rumusan masalah juga, rumusan masalah karena ini masih heading 2, ini lanjutan dari dari latar belakang, maka kita copy format saja, ya. Daripada kita harus memilih format lagi, kita copy saja, ya. Ingat, ini posisi dia harus aktif posisinya. Nah, ini kalau kayak gini aktif, tinggal diklik aja. Nah, seperti ini, ya. Klik lagi, ya. Seperti ini. Nah, atau diklik 2 kali biar terus tidak ini, ya, tujuan, ya. Ini kemudian manfaat. Oke, ya. Oke, jadi ini kita gunakan heading 2, ya, heading 2. Nah, kemudian di sini ada bagian mahasiswa, manfaat bagi mahasiswa, bagi percakapan bersama, ya, atau bagi masyarakat. Maka di sini itu ketika ini ingin dimunculkan di daftar isi, maka kita harus jadikan heading juga. Tapi kalau dia tidak ingin muncul di daftar isi, maka ini jangan dijadikan heading, biasa aja, gitu kan. Karena kita akan menampilkannya daftar isi, maka ini kita jadikan heading 3 karena dia bagian dari heading 2 ini, ya. Seperti pada video minggu lalu saya jelaskan kenapa kita harus pakai heading 1, heading 2, karena itu nanti untuk kerapihan pada daftar isinya. Sebenarnya pakai heading 1 semua pun nggak masalah, tetapi nanti tidak akan rapih.
kelihatannya. Karena antara subbab, bab dengan subbab dari subbab itu harus nggak boleh lurus ya. Artinya harus ada apa ya? Tidak boleh lurus, ada menjorok ke dalam seperti itu. Nah, ini kita heading 3, tinggal dikasih nomor ya, masuk ke ini define new format. Karena ini di bagian 1.5, maka 1.5-nya kita tulis 1.5, ini yang permanen, titik, nanti stylenya kita pilih seperti ini ya. Oke ya, seperti ini, tinggal diluruskan saja seperti ini ya, seperti ini misalnya ini. Kemudian kita kasih warna hitam, ukurannya 12 times ya. Kemudian paragrafnya kita nolkan PT, spasinya double saja misalnya, ikutin saja. Oke, yang bawah juga kita tinggal copy format. Jadi cara copy format seperti ini, tinggal di sini diklik atau di blok, diklik atau diklik saja juga boleh. Di sini diklik format pointer, kita blok ke sini ya. Itu namanya copy format ya. Seperti ini ya. Oke, ini untuk bab 1 sudah. Untuk bab 1 sudah. Sekarang ini saya kira ini untuk sistematika penulisan, kita turunkan ke bawah. Sistematika penulisan bagian dari lanjutan dari 1.5 ya. Kita format aja seperti ini, 1.5. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita ini oke ya. Teman-teman semua, bab 2 ini tidak boleh seperti ini. Harusnya dia ada di halaman baru ya, di halaman baru. Maka untuk menurunkan ya bab 2 ini jangan di enter beberapa kali. Kita gunakan CTRL ya, Control Enter ya. CTRL Enter. Nah, seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Ketika di atas saya kasih tulisan ya, misalnya seperti ini misal seperti ini ya, seperti ini misal, maka yang bawah dia tidak akan turun. Nah, tidak akan turun ke bawah, atau dihapus yang ini, maka dia tidak akan naik pula ya, tidak akan naik pula. Itulah kenapa menambahkan halaman itu harus menggunakan Control Enter jika memang itu merupakan subbab ya. Artinya kenapa subbab? Jika memang halaman itu tidak mungkin untuk naik ke atas, maka menambah halamannya gunakan Control Enter. Kayak ini di bab 2. Bab 2 kita gunakan heading 1 ya. Ini kita di heading 1, cek dulu. Oh ya. Ini heading 2, kita harusnya menggunakan heading 1 ya. Kita gunakan heading 1. Copy format boleh ya. Saya akan terlalu jauh ke atas. Kita ubah sendiri saja. Ubah sendiri, kita kasih warna hitam. Kemudian ini 0 PT ya, 0 PT. Ini 1,5 spasi. Coba di delete dulu, di shift enter ya. Nah, teori terkait ini bagian dari heading 1, berarti dia heading 2, tinggal pilih heading 2 ya, tinggal pilih heading 2, kita kasih penomorannya itu adalah 2.1 kan di bab 2. Hapus dulu ini, hapus dulu ya. 2.1-nya style seperti ini ya. Oke, tinggal dirubah dulu ukurannya, fontnya menjadi 12. Tinggal digeser, disesuaikan biar rapi tulisannya seperti ini ya. Oke, selanjutnya ada landasan teori ya. Ini landasan teori. Landasan teori itu merupakan lanjutan dari poin 1.2.1. Berarti kita format pointer saja, kita copy format saja. Daripada kelamaan kita harus mengubah sendiri. Nah, seperti ini di copy. Nah, ini kemudian anak balita ini merupakan bagian dari 2.2 ya. Karena ini heading 2, maka ini kita buat heading 3 ya. Kita blok dulu. Kita jadikan dia heading 3. Oke, heading 3. Nih, heading 3. Di sini kasih penomoran. Berarti penomorannya adalah, saya hapus dulu, 2.2 titik. Nah, 2.2 ini merupakan ini, subbab ini, penomoran subbab ini ya. Nah, satunya baru dia stylenya yang akan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Tinggal dikasih warna hitam. Kemudian kita kasih 2 spasi ya.
paragrafnya dibuat 0 PT ya, seperti ini ya. Oke, sekarang definisi balita. Definisi balita bagian dari anak balita. Apakah ini ingin masuk daftar isi? Ketika ini ingin masuk daftar isi, maka kita gunakan jadikan dia heading 4 ya, bagian dari anak balita. Heading 4. Kita pilih heading 4 ya. Heading 4, di sini kita kasih nomornya adalah yang permanennya 2.2.1. Ini diketik, tulis sendiri pada keyboard, baru stylenya kita pilih dari sini. Oke ya, kita pilih dari sini ya. Oke, ini kita geser dulu. Oke, ini kita geser dulu. Kita buat 12. Ini saya kira nggak usah miring ya, bold saja, 10. Ini kita buat spasinya adalah 2 spasi. Oke, seperti ini ya. Karena teori, kita lanjut. Tumbuh kembang itu merupakan lanjutan dari 2.1. Ini kita format pointer saja teman-teman, biar nggak kelamaan. Ini juga sama, ini juga lanjutan, kita format pointer. Ini juga lanjutan adalah format pointer ya. Jenis penyakit pada menyerang anak adalah sebagai diare. Berarti kalau seperti ini teman-teman, ketika ini ingin keluar, ingin tampil untuk penomoran ya, untuk penomoran ini kita bisa gunakan ini penomorannya. 2.2.1.3. Nah, satunya style seperti ini ya. Ini ya, di sini nomornya. Nah, seperti ini ya. Kalau memang terlalu panjang seperti ini, kita kasih nomor 1 saja. Tidak apa-apa, kita kasih nomor 1 saja ya, seperti ini nih. Ini kita kasih nomor seperti ini saja. Kita kasih nomor seperti ini saja. Oke, ini geser dulu. Kemudian kita di sini ya. Kemudian di sini ya. Kemudian ini. Kemudian ini. Konsep data sistem pakar ya. Ini kita luruskan dulu ya, kita luruskan dulu pakai ini saja. Kita pakai ini saja. Nah, yang ini adalah konsep dasar sistem pakar. Konsep dasar sistem pakar itu merupakan lanjutan dari poin landasan teori ini ya, seperti ini ya, dari anak balita. Berarti dia 2.2 ya, lanjutan dari itu. Kita format copy format saja seperti ini ya. Yang ininya berarti dia bagian dari 2.2.2. Kita buat di sini 2.2.2.1-nya adalah di stylenya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, paragraf 2 spasi, bold, ukurannya 12 ya, 12. Oke, selanjutnya adalah masih di pembuatan heading ya, ya. Nah, yang selanjutnya adalah ini ada gambar teman-teman. Ini ada gambar bagaimana kita memberikan keterangan gambar secara otomatis ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah di bab 2. Ketika di bab 2 ya, biasanya gambar itu gambar 2 titik. 2 menunjukkan gambar di bab 2, 1 itu merupakan gambar ke-1 ya, atau gambar ke-1 ya.
Nah, bagaimana cara membuat daftar gambar otomatis ya? Kita buat keterangan dulu. Masuk ke referensi ya. Masuk ke referensi, nanti di referensi ada pilihan insert caption ya. Di sini caption. Nah, di sini kita buat dulu labelnya. Kalau dia tidak ada, kita buat dulu. Ini kan labelnya ada gambaran ini. Kan ini di laporan, kalau bab 2 itu adalah gambar 2.1 ya. Kita buat dulu labelnya. Nah, kita buat dulu labelnya di sini. Insert new label ya. Berarti labelnya adalah gambar 2 titik. Nanti ketika seperti ini, itu satunya itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi yang kita buat labelnya gambar 2. Nanti seperti ini, teman-teman nih ya. Oke, kita oke. Nanti kayak gini ya. Jadi seperti ini, tinggal nanti buat warna hitam saja, disesuaikan ya. Disesuaikan ukurannya kayak gini. Kemudian ini Times New Roman, kemudian ini 12. Nah, ini jangan bold. Nah, seperti ini. Oke. Saya lanjut ke ini MySQL. MySQL lanjutan dari ini ya, dari ini lanjutan dari ini. Konsep sistem pakar. Saya lanjut ke MySQL. MySQL. Oke, ini juga ada nih. Ini ada juga gambar ya. Berarti ini lanjutan dari ini. Ya, teman-teman sebenarnya ada dua pilihan yang bisa teman-teman Pak gunakan. Boleh teman-teman masuk ke insert, kemudian masuk ke referensi, caption, kemudian di sini kan sudah ada ini gambar 2 ini. Oke, nanti akan seperti ini otomatis. Ya, tinggal nanti disesuaikan di ini saja kayak gini, ya. Nih. Atau ada yang modelnya seperti ini modelnya. Teman-teman ini copy saja. Ini di copy, klik kanan copy, taruh di sini. Taruh di sini. Diklik paste. Mana paste ya. Di spasi, tinggal di sini diklik. Nah, diklik tuh kan, diklik angka satunya, klik kanan ya, update fill. Oke, teman-teman silahkan pilih mau yang model seperti apa. Mau yang model tadi atau mau yang model ini, bebas ya, bebas. Kemudian ini tabel. Tabel juga sama teman-teman ya. Ini tabel beberapa fungsi. Nah, tabel ini di bab 2 ya, berarti tabel 2.1. Penempatannya kalau gambar di tengah-tengah bawah, kalau tabel di sebelah kiri atas ya. Sama, masuk ke referensi, insert caption. Ingat, jangan di oke, karena ini labelnya gambar. Kita buat label baru. Labelnya adalah tabel. Tabel 2 titik. Nah, ini menunjukkan tabel di bab 2 ya. Nah, nanti kayak gini keluarnya, tabel 2.1. Nah, seperti ini ya, tinggal diubah aja warnanya, bold, kemudian Times New Roman 12, jangan ini, tinggal digeserin ke sini. Seperti ini ya. Oke, kemudian ini ada UML, UML lanjutan dari MySQL. Ya, lanjutan dari MySQL. Lanjutan dari mana MySQL ini kemudian oke ya. Nah, selanjutnya ini juga tabel lanjutan, berarti tabel 2 titik ya, tabel 2.2 ya, lanjutan dari ini. Boleh teman-teman masuk ke referensi, kemudian insert caption, nanti tabel 2. Kalau nanti gambar tinggal labelnya diganti gambar 2, nanti kayak gini ya. Kalau nanti misalnya gambar 4 nanti kayak gini. Nah, ini masih di tabel 2. Oke, tabel 2 seperti ini. Lanjutannya ya. Oke, seperti ini ya. Tinggal di blok, diatur ukurannya 12. Ya, ini jangan bold. Hitam. Tinggal digeserkan aja ke sini. Oke, mungkin yang biar lebih cepat kita copy saja teman-teman, kita copy saja nih, yang copy ini saya di copy ya. Bawahnya masih ada soalnya. Nah, ini di sini di copy ya. Di copy aja ya. Spasi, tinggal di blok 2-nya, klik kanan, update. Ya. Nah, terserah teman-teman mau gaya atau model yang seperti apa, bebas ya. Nah, ini. Di sini juga di copy saja, daripada kelamaan di copy saja, di paste ya. Tinggal di update saja. Kemudian yang ini juga sama, di copy saja, di paste saja teman-teman ininya, daripada harus ini tinggal klik kanan update ya.
klik kanan, update. Nah, ini ya. Jadi teman-teman silakan mau milih model seperti apa, sama saja. Nah ini sekarang di bab 3. Nah ini bab 3, ini menggunakan heading 1 teman-teman, heading 1 ini ya. Heading 1 saya buat dulu, times 12 ini hitam, bold ya. Kemudian before-nya 0 PT biar tidak terlalu jauh kayak gini teman-teman. Spasinya 1,5. Jangan lupa di shift enter ya, shift enter. Ini berarti dia heading 2. Heading 2 bagian dari heading 1. Ini kita buat heading 2. Heading 2 di sini penomorannya adalah 3.1. Define new format. Saya hapus dulu nih ya. 3 titik ya. 3.1 seperti ini. Oke ya. Oke, pilih di sini 3.1 sudah ada nih ya. Sorry, salah ya. Coba saya edit. Enggak ada komanya nih, saya hapus dulu komanya. Ya, tinggal geser ke sini saja. Tinggal geser ke sini saja. Oke, ini kita rubah dulu menjadi 12. Ukurannya spasinya di paragraf dulu. Nah, ini jangan auto 0 PT saja, ininya adalah double. Oke ya. Nah ini ada gambar, alur prosedur penelitian ini digambar. Nah, bagaimana gambarnya? Nah, kita masuk ke reference, insert caption. Jangan tabel, jangan gambar 2, karena ini di bab 3, berarti kita buat lagi labelnya. New label, gambar 3. Gambar 3 ya, titik. Nah, nanti jadinya gambar seperti ini ya. Tinggal diatur saja ini atau di format printer saja, ngopi format hanya tulisannya saja nih. Nah, seperti ini ya. Coba tengah-tengah. Data analisis ini bagian dari 3.1, berarti ini 3.2. Kalau ini ingin keluar di daftar isi, jadikan dia heading. Kalau tidak ingin keluar di daftar isi, nggak usah jadiin heading ya. Ini. Misalnya ini ingin keluar di daftar isi, maka kita jadikan heading. Dia heading 3 ya. Ini heading 3 berarti. Heading 3 ya. Ini heading 3, tinggal dibuat penomorannya adalah 3.1 titik, ininya yang kontinu. 3.1 titik. Ya, sorry. Seperti ini ya. Jangan khawatir, apa yang sudah kita buat tuh ada di sini ya. Nah, ini seperti ini. Ini seperti ini teman-teman. Oke, tinggal warnanya dibagusin ya. 0. Nggak usah ini ya. Oke, spasinya adalah 2 misalnya. Oke ya. Data analisis, desain lanjutan dari analisis, coding ini merupakan suatu tahapan, kemudian implementasi ya, implementasi. Metode pengumpulan data bagian dari bab 3 namanya prosedur penelitian. Jadi dari prosedur penelitian itu tahapannya adalah analisis, kemudian desain, coding dan implementasi ya. Nah, metode pengumpulan data ini bagian dari apa tadi? Dari bab 3, lanjutannya berarti kita copy format saja ini. Oke, copy format saja seperti ini. Naikin aja ke atas. Ya. Observasi itu bagian dari metode pengumpulan data, ini kita jadikan dia sebagai heading 3 ya. Jadikan heading 3, heading 3. Dengan nanti keterangannya di sini penomorannya adalah 3.2.1. Kita buat penomoran baru 3.2.1-nya continue ya. Satunya continue, jangan lupa seperti ini, jangan takut ya. Kita geser. Saya geserkan kembali. Oke, ini kita masuk ke paragraf. Dinolkan dulu, di double. Oke ya, warnanya hitam. Observasi, wawancara juga lanjutan dari observasi, kita blok saja. Format printer, literatur juga sama. Ini ya.
Saya kira ini nggak usah, ini dihapus saja. Sekarang kita lanjutkan bagaimana yang sudah kita tadi diubah menjadi heading 1 sampai heading 5 ya. Kita tampilkan di daftar isi secara otomatis. Kita masuk ke menu referensi, kemudian pilih table of content. Kalau kita menggunakan ini, karena yang muncul hanya heading 1 sampai heading 3. Sedangkan kita menggunakan heading 1, 2, 3, 4, 5 ya, atau heading 7 atau 9 ya. Jadi kita pakainya custom of table of content. Di sini levelnya kita semula seperti ini, semula sampai heading 3 semula ya. Kita naikin sampai level 9 misalnya. Kalau level 9 berarti akan menampilkan heading 1 sampai heading 9. Ini biar lebih aman. Nah, ini seperti ini teman-teman semua. Nah, seperti video yang lalu saya sampaikan kenapa harus berbeda heading ya untuk setiap subbab, karena biar gampang untuk pengaturannya. Contoh, saya akan menggeser yang heading 3 secara otomatis, nanti yang bergeser heading 3 ya. Heading 4-nya, heading 1, heading 2-nya tidak akan bergeser. Nah, seperti ini. Saya akan menggeser yang heading 4 atau secara otomatis, yang heading 3 itu tidak akan bergeser. Yang bergeser hanya heading 4 saja. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, kurang ke sini ya. Nah, tentu bisa lihat kan ini. Nah, yang ini salah, yang ini harusnya dia heading 5 karena ini bagian dari jenis-jenis penyakit ini. Kita rubah di halaman 13. Kita cek halaman 13. Kita cek halaman 13, oke. Yang halaman 13 mana nih? Halaman 13. Halaman 13 berapa tadi? Kita cek ya, ini yang ini itu bagian dari heading 4 teman-teman. Ini heading 4 ya, yang ini dia harusnya heading 5 karena dia bagian dari heading 4 ya. Kita jadikan heading 5. Di sini kita buat nomornya ini ya, kita kasih warna, kita kasih bold 12, Times New Roman, kemudian ini kita geser ke sini. Nah, ini seperti ini misalnya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini heading 5 ya teman-teman, heading 5. Tinggal klik seperti ini. Nah, ini heading 5. Ya, ini heading 5 juga ya. Oke, heading 5. Kita sekarang masuk ke daftar isi lagi. Kita update ya, klik kanan, update entry tabel. Nah, ini seperti ini. Yang heading 5 saya bisa geser ya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tinggal kita blok saja. Kita blok saja ini. Kita blok saja. Kemudian di sini kita kasih Times New Roman, ukurannya 12. Kemudian jangan bold ya. Kemudian spasinya ini 1,5 spasi ya, atau boleh pakai ini 1,5 spasi. Oke, ini seperti ini teman-teman ya. Sekarang yang daftar gambar, mari kita di sini kita tampilkan yang daftar gambar teman-teman, yang daftar gambar ya. Tampilkan, masuk ke referensi ya. Ini masuk ke sini teman-teman. Ini ya, insert index ya. Kalau bukan insert index, sorry, yang ini nih ya. Yang ini table of figure dialog ya. Ingat, table of figure dialog. Di sini kita klik. Sekarang teman-teman mau nampilin apa? Tadi yang sudah kita buat itu adalah gambar 2 titik dan gambar 3 titik ya. Sekarang berarti kita labelnya pilih dulu gambar 2. Gambar 2 kita pilih, oke. Dia akan muncul teman-teman. Di enter ke bawah ya. Masuk lagi ke sini ke table of figure lagi, tinggal pilih ini kan gambar 3 ya, gambar 3 kita oke. Nah, seperti ini. Jadi tidak akan memunculkan secara otomatis bersama-sama, itu nggak mungkin. Jadi harus kita munculkan sendiri-sendiri. Nah, tinggal nanti ini dinaikin ke atas ya, naikin ke atas. Nah, seolah-olah ini kan
bersama-sama. Padahal ini nanti update-nya sendiri-sendiri. Kalau teman-teman nanti update ya, ini di klik kanan, ini di klik kanan nanti sendiri, yang gambar 30 nanti di klik kanan sendiri update-nya gitu kan. Nah ini. Jadi nanti kalau ada misalnya gambarnya ada gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, nanti tinggal teman-teman di sini di enter lagi tabel of figure lagi, tinggal nanti dipilih misalnya gambar 5, ini contoh ya, gambar 4 misalnya. Cuma kan ini kita nggak ada ya ini. Kemudian yang daftar tabel di sini sama, di sini di tabel of figure, tinggal teman-teman nanti dipilihnya jangan gambar, tapi pilihnya adalah tabel 2 ya, tabel 2. Jadi tadi kita sudah membuat label tabel 2. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti misalnya ada tabel 3 ya tinggal di enter ke bawah. Di sini di enter, tinggal masuk ke tabel of figure lagi. Nanti di sini masuk sini lagi, kita pilih tabel berapa nanti di bawahnya otomatis. Tinggal nanti dinaikin ke atas biar rapi. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu trik-trik bagaimana membuat daftar isi, kemudian daftar gambar dan daftar tabel ya. Semoga trik ini atau materi ini dapat bermanfaat buat kita semua, terutama bagi teman-teman semua yang sedang menyusun laporan tugas akhir atau laporan skripsi. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.